Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini saya akan membahas tentang satu hadis yang istimewa yang tertulis di dalam kitab Al-Bayan, syarah daripada hadis Arba'in Nawawi, cetakan Darul Kutub Islamiyah ya, DKI. Kalau kita kaji ada hadis ke-29. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu gal. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Suatu hari sahabat Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ajarkan, kabarkan kepadaku akan suatu amal yang kelak dapat memasukkan aku ke surga. Wa yubaiduni anin nar, dan dapat menjauhkan aku dari neraka-Mu ya Rabb." Maka Nabi SAW menjawab, "Qal laqad sa'alta an 'azim." Mu'ad, kamu ini bertanya tentang perkara yang besar. Ini bukan hal remeh ini. Orang yang masuk ke surga, terbebas dari neraka, wah itu adalah urusan yang sulit. Karena orang itu dikatakan beruntung, orang yang spesial, orang yang sukses itu siapa? Maka ketika orang mendapatkan jabatan tinggi itu, ya bukan. Orang yang mendapatkan gelar sarjana, bukan. Orang yang dikatakan dunianya sangat luar biasa, bukan. Orang yang sukses itu adalah orang yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga Allah, faqad faz. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena firman itu, sahabat Mu'ad bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menjadi orang yang sukses? Bagaimana menjadi orang yang dapat masuk ke surga dan dijauhkan dari neraka?" Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Kamu ini bertanya bukan tentang hal yang remeh, wahai Mu'ad, tapi wa innahu la yasirun ala man yasallallahu ta'ala alaih." Sesungguhnya surga itu dimudahkan bagi orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, jika Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, maka akan dipermudah hamba tersebut untuk taat kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Beramallah kalian wahai manusia, silahkan beramal, Allah kasih kebebasan. Silahkan beraktivitas, Allah tidak pernah kekang, monggo silahkan. Tapi ingat, fa kullun muyassar lima khuliqalah, tiap di antara kita akan dimudahkan, diringankan, digampangkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Wa man khuliqa lil jannah yussira li amalil jannah. Siapa orang yang dikehendaki surga, Allah berkehendak menginginkan ini orang masuk surga, akan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan amal yang dapat memasukkan di surga Allah. Wa man khuliqa lin nar, siapa orang yang dikehendaki neraka oleh Allah, maka dia juga akan dipermudah, diringankan untuk masuk ke neraka, melaksanakan amal-amal yang dapat menjerumuskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dan keterangan Nabi tersebut, kita tahu kalau Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, akan dipermudah hamba tersebut untuk taat kepada Allah. Kalau kita lihat ya, sebenarnya segala bentuk ibadah ini berat. Sholat, sholat itu berat. Baca Al-Quran, udah gampang. Coba kita lihat, kita lebih mudah main catur selama 2 jam daripada mengkaji Al-Quran 5 menit.
lebih nyaman, lebih ringan nonton drakor, drama Korea walaupun 120 episode dibanding kita sholat berjamaah di masjid. Segala bentuk ibadah itu hakikatnya berat. Sholat, bangun malam, baca Al-Quran, zikir, hadir majelis. Ini semuanya hal yang sulit. Tapi kalau sudah Allah cinta kepada seorang hambanya, yang sulit jadi mudah. Sholat menjadi ringan. Bangun malam, tidak sulit. Baca Al-Quran, mudah. Sholat di masjid, enteng. Yang jauh terasa dekat. Yang mahal jadi murah, umrah. Kenapa? Karena memang nih orang dicintai oleh Allah. Akhirnya dipermudah untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah seperti ini Pak, ya Allah, nikmat hidupnya ibadah. Sholat, nganggur baca Quran, nganggur zikir. Malam bangun tahajud. Siang dia puasa. Ya Allah, ibadah, 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 ibadah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat jaraknya di sisi Allah. Orang yang seperti fa insyaallah meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tapi sebaliknya, jika Allah sudah murka, Allah benci, Allah tidak senang kepada seorang hambanya, akan dipermudah oleh Allah, tapi bukan untuk taat. Sebaliknya, untuk bermaksiat kepada Allah. Orang itu mau bermaksiat, takut, berdebar. Orang mau mabuk nih, mau mabuk, tidak langsung nikmat teler, ngeflash seperti itu. Tidak, ada prosesnya nih. Dia ini ketika siapapun orang Islam pertama kali meminum khamr, pertama kali meminum minuman yang haram, diharamkan oleh Allah, pertama pasti berdebar, takut dia. Orang zina tidak langsung nikmat. Zina itu sebenarnya membuat dia takut karena segala bentuk maksiat itu ketika dikerjakan oleh orang Islam itu dia merasa ketakutan. Kenapa? Karena fitrahnya, imannya menolak segala jenis ibadah yang kelak dapat mengundang murka Allah. Tetapi kalau sudah orang ini dimurkai, orang ini dibenci, orang ini ditakdir masuk neraka, ya memang dipermudah oleh Allah untuk bermaksiat. Bahkan seakan-akan nih Allah memfasilitasi dia untuk bermaksiat. Digampangkan, dimudahkan. Kadang tidak punya uang, pengen mabuk nih kisahnya. Pengen mabuk, tidak punya duit. Orang mau maksiat itu butuh uang. Pengen beli minuman keras, khamr, tidak ada uang, minta sama Allah. Ya Allah, pengen mabuk ya Allah. Biasa minta sama Rabbul Alamin, Allah ini yang baik-baik. Minta husnul khatimah, rezeki yang halal barokah, anak soleh-soleha, sakinah mawaddah warahmah, panjang umur. Minta yang baik, ini manda, minta maksiat. Pengen khamar ya Allah, subhanallah dikasih sama Allah. Tidak punya uang buat beli minuman keras, temennya bawa arak, bawa khamr, mabuk, sudah sama-sama. Orang mau pakai pelacur, bayar, mahal. Tidak ada uang dia, pelacurnya lagi promo, gratis. Subhanallah. Jadi ini orang memang dipermudah. Alhamdulillah beb, alhamdulillah Ustadz, saya ini hobi mencuri. Saya ini profesi merampok 10 tahun, tidak pernah ketangkep. Tidak pernah ketangkep sama polisi. Hebat. Oh Pak, maaf, itu bukan hebat. Justru itu tanda Allah benci kepada Anda. Lebih baik kita ketangkep. Berapa banyak tuh kita lihat di penjara. Orang ketangkep. Dahulu pengedar narkoba, dahulu pemabuk, dahulu pembunuh. Masuk penjara, ketangkep dia. Ternyata di penjara menjadi sababul hidayah. Menjadi sebab hijrahnya. Keluar ahli masjid, padahal dahulu ahli mabuk. Pengedar narkoba, keluar ahli Quran. Keluar ahli ibadah. Di penjaranya menjadi sababul hidayah. Sebab kembalinya kepada Allah. Yang repot nih, yang tidak ketangkep. Akhirnya keenaan, keasikan dia. Loh, orang seperti ini kalau hidupnya maksiat, semakin jauh. Na'udzubillah, kalau dosanya tidak sempat tobat dibawa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik.
Tidak ada kisahnya orang yang meninggal su'ul khotimah nyasar ke surga. Lah. Yang ada di surga itu orang yang meninggal husnul khotimah, yang su'ul khotimah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang gampang beribadah kepada Allah. Allah kasih kita modal iman, Allah kasih kita modal Islam, tinggal kita makmurkan agama ini, iman ini dengan melaksanakan aktivitas yang mengundang ridha Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijadikan orang-orang yang dipermudah untuk ibadah kepada Allah sampai kita meninggal dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.